Hai teman-teman, ketemu lagi di video terbaru. Apa kabar nih? Semoga dalam keadaan sehat ya. Jadi untuk kali ini aku mau share beberapa komik dari koleksi aku yang menurut aku tuh ceritanya ringan dan menghangatkan hati, karena ini merupakan manga-manga ataupun komik tipe slice of life yang dimananya ada unsur kekeluargaan dan pertemanan yang manis. Memang keluarga nggak selalu maksudnya kita peloreh keluarga dari lahir, tapi tidak tertutup kemungkinan bahwa kita bisa menemukan keluarga baru meskipun tidak ada hubungan darah. Tetapi rasa sayang kekeluargaan masih bisa dirasakan. Itu tercermin dari beberapa komik-komik koleksi aku, menurut aku ya gitu. So, let's see komik-komik apa saja sih yang menurut aku merupakan kategori manga heartwarming yang mengenai tentang teman dan keluarga. Yang pertama adalah 100 Days Slave karya Koko Nenata, terbitan dari Alex Media Kompetindo gitu ya. Jadi manga ini bercerita tentang Shuto, anak SMU yang dititipkan seorang anak kecil perempuan bernama Chiho, yang dimana mereka jadi harus tinggal bersama karena kondisi orang tua mereka gitu ya, kondisi keluarga gitu ya, dimana harus bekerja di luar negeri gitu ya. Jadi komik ini dimulailah cerita tentang keseharian mereka selama 100 hari bersama, mulai dari masalah persiapan berangkat sekolah dengan segala huru-haranya gitu ya, dimana adegan si anak kecilnya juga ada pernah kesasar sehingga harus dicari gitu ya, sampai ada adegan berantemnya seperti layaknya keluarga gitu ya. Dan masih banyak cerita lagi yang menurut aku tuh sangat sweet banget ya gitu untuk manga ini gitu. Dia ada hanya 4 seri gitu ya, jadi nggak perlu nunggu lama-lama baru habis gitu ya, nggak. Jadi cukup 4 seri sudah kelar manganya gitu. Jadi ini terbitan Alex Media Kompetindo ya. Untuk komik kedua ada komik berjudul Brother Foreign karya Hako Ichiro, terbitan MNC tapi yang Akasha, genre dewasa gitu ya. Nah, jadi ini bercerita awalnya itu tentang dua bersaudara gitu ya, seorang anak perempuan bernama Kanami ini ya, bernama Kanami yang awalnya tuh akrab banget dengan kakak laki-lakinya gitu ya. Namun setelah kedua orang tua meninggal gitu ya, orang tuanya mereka meninggal, si kakaknya tuh jadi berubah gitu ya. Kakaknya jadi dingin, gampang marah, terus tidak mau keluar rumah gitu ya. Pokoknya benar-benar tiba-tiba tuh menjauh aja gitu si kakaknya gitu, sehingga adiknya ini jadi kesepian gitu ya. Sehingga secara tidak sengaja waktu adiknya ini lagi nangis itu di sebuah taman, ada seorang mahasiswa gitu nemuin dia gitu ya, menanyakan kamu kenapa, kira-kira seperti itu ya. Singkatnya akhirnya si anak perempuan ini itu ngerental si abang ini gitu ya, ngerental si laki-laki ini untuk jadi abangnya gitu, jadi kakaknya yang untuk nemanin dia, misalnya untuk beli sesuatu, memperbaiki jam rusak di rumah dan macam-macam gitu ya. Nah, namun bukan berarti si Kanami ini tuh benci sama kakaknya ya, terus meninggalin kakaknya, enggak gitu ya. Tapi singkat ceritanya gitu ya, gimana Kanami dibantu oleh si kakak rentalnya dan juga teman-teman si kakak rentalnya itu bisa membuat kakaknya kembali sama dia gitu. Ini benar-benar heartwarming banget gitu ya, dan dimana manga ini menurut aku tuh benar-benar menceritakan gitu gimana penerimaan dan juga rasa sayang yang tulus antara bersaudara dan mau berubah atau keluar dari zona nyaman. This is very nice story, dan nggak banyak serinya, cukup 4 sudah tamat gitu ya. Jadi sudah tamat, jadi nggak panjang-panjang ceritanya dan benar-benar sweet banget ceritanya. Manga berikutnya ada To Be Continued Tomorrow. Ini manga yang start terbitnya itu sekitar tahun 2014 gitu ya. Formatnya tipis dan agak lebar gitu ya, beda dari komik-komik MNC sebelumnya ya. Ini karya Kita Ono gitu. Jadi menceritakan tentang dua orang ini, siblings juga, bersaudara, yang ibunya sudah meninggal sehingga mereka itu diasuh oleh ayahnya gitu ya. Jadi single father, dan juga bibinya gitu ya, adik dari
papanya, yang bibinya itu kocak banget ya gitu. Nah gimana jadi cerita manga ini tuh menceritakan gimana hari-harinya mereka bersama dengan ayahnya dan juga bibinya gitu ya, dan bagaimana mereka dengan segala macam kompleks karen mereka ya. Jadi kadang mereka tuh suka sedih kalau ingat mamanya udah nggak ada gitu ya, tapi mereka juga menemukan hari-hari mereka bisa bergembira bersama dengan teman-temannya mereka gitu. Format bukunya yang seperti aku bilang tadi, jadi dia agak unik ya, lebar tapi tipis gitu, dan serinya nggak banyak seperti yang sebelumnya. Ini 4 sudah selesai gitu ya, jadi 4 buku sudah selesai, dan aku paling suka covernya ya, cakep banget nih covernya gitu. Aku nggak tahu nih apa masih ada di Gramedia, maksudnya terbit di etalase buku gitu ya. Mungkin kalau teman-teman mau, mungkin kudu harus cari di ini deh, apa namanya, di toko Orange yang mungkin masih ada yang jual, terutama yang second. Nah, manga berikutnya, manga yang sebenarnya nggak selesai ya, diterbitin oleh MNC, Live at the Monster Apartment, itu karya Hinoka Koki dan Waka Miyama gitu ya. Jadi ini menceritakan tentang Yusi gitu ya. Jadi seorang anak SMA gitu ya, yang sebenarnya begitu masuk SMA harusnya dia masuk asrama nih. Cuma asramanya terbakar, akhirnya dengan budget pas-pasan dia harus cari tempat tinggal. Ketemu nih salah satu apartemen yang isinya di dalam apartemen itu, di rumah itu makhluk jadi-jadiannya banyak. Ada hantu, ada tuyul, ada pokoknya macam-macam deh gitu ya. Jadi makhluk-makhluk siluman gitu ya. Plus ada juga sih orang-orang di situ yang tinggal gitu. Nah itu jadi menceritakan sehariannya kocak gitu ya, karena itu ibaratnya dia di dalam rumah itu kayak di dunia lain gitu ya. Nah ini sebenarnya bagus banget ceritanya. Cuma sayangnya gitu ya, ini hanya diterbitin cuma sampai nomor 5. Aku nggak tahu, aku cuma ketemu tuh sampai nomor 5 oleh MNC, tidak dilanjutin lagi. Padahal sebenarnya manga ini tuh masih panjang gitu ya, dan sudah ada versi animenya sebenarnya gitu ya, dan ceritanya tuh nggak berhenti di nomor 5 gitu ya. Jadi masih banyak. Nah ini sebenarnya tuh lucu banget gitu ya, dan juga gimana rasa sayang atau care yang diberikan oleh para makhluk-makhluk siluman itu kepada si Yusi-nya gitu. Sampai nanti ada suatu kejadian, jadi ada suatu makhluk keluar dari buku tarot itu, nemuin si Yusi gitu, temuin dia gitu, dan bilang kalau dia majikannya. Nah mulai deh dari situ tuh pengalaman-pengalaman unik-unik tuh dialami oleh dia gitu. Jadi dia bersama temennya, salah satu temennya gitu ya. Jadi mereka berpetualang lah gitu di antara dunia kalau aku bilang sih dunia lain ya gitu, karena mereka masuk ke dunia di satu masa gitu ya, di dunia dimana bermacam-macam makhluknya ada gitu ya. Nah, manga berikutnya itu karya Sango Tsukishima, keluaran MNC. Judulnya My Precious Things gitu ya. Jadi ini menceritakan tentang anak SMA gitu ya, namanya perempuan gitu, namanya Tamako, bersama dengan adiknya si nenek ini, namanya nenek gitu ya, umur 2 tahun. Nah, jadi setelah orang tuanya meninggal, tiba-tiba datang nih mengunjungi mereka gitu ya. Jadi mantan karyawan kantor papanya untuk menjadi walinya mereka. Nah, itu dimulai deh hari-hari mereka gitu ya, adaptasi gitu. Terus mereka belajar untuk bisa bergantung sama walinya, dan gimana walinya itu berusaha untuk talik ulur terutama kepada kakaknya agar bisa diterima gitu ya, sampai akhirnya bisa mereka tuh saling nerima gitu ya. Tidak harus tinggal bareng, tapi mereka saling care satu dengan yang lainnya gitu. Jadi ini 2 buku saja gitu ya. Jadi ini cuma ada 2 seri gitu ya, tamat gitu, jadi nggak gitu lama, keluaran MNC. Dan kemudian manga selanjutnya ini adalah manga keluaran MNC lagi gitu ya, judulnya Song for My Sweet Home gitu ya. Jadi manga ini ada 7 seri. Jadi menceritakan tentang satu keluarga ini yang orang tuanya baru meninggal karena kecelakaan, sehingga mereka harus menjalani kehidupan mereka tanpa orang tua gitu ya. Jadi ini masing-masing karakternya unik banget gitu ya. Dan
masalah-masalah yang mereka hadapin itu tuh cukup kompleks ya menurutku gitu ya. Penemuan jati diri, penerimaan, terus rasa care gitu-gitu, ini tuh benar-benar di komik ini cuma 7 gitu ya, cuma 7. Jadi nggak panjang-panjang ceritanya, tapi benar-benar hangat banget gitu ya. Di manga ini itu lumayan terasa ups and downs-nya gitu ya, dengan permasalahan yang secara umum sebenarnya bisa terjadi dalam sebuah keluarga. Ada tawa, ada nangis, penerimaan, bertengkar, kejujuran, dan berani berpendapat. Manga ini mengajarkan bahwa bagaimana support system utama, yaitu keluarga, sangat bisa mempengaruhi kehidupan seseorang. Manga berikutnya adalah so far salah satu manga favorit aku, karya Satsuki Yoshino, Barakamon. Ini salah satu manga favorit aku. Jadi dia menceritakan tentang si kaligrafir. Jadi seorang yang menggeluti bidang kaligrafi. Jadi karena ada sesuatu hal gitu, dia melakukan kesalahan gitu ya. Akhirnya oleh orang tuanya dia disuruh berefleksi gitu ya ke sebuah desa gitu ya. Dimana desa itu orangnya absurd nih, orang-orang desa nih absurd semuanya ya. Kocak banget satu desanya itu. Dan dia itu berteman dengan semua orang desa, terutama dengan anak ini gitu ya, dengan si Naru gitu. Jadi itu di desa ini selain dia berefleksi, beradaptasi, saling mendukung antara dia dengan salah penduduk desanya gitu ya. Pokoknya benar-benar menggambarkan dia gimana beradaptasi dengan kehidupan di desa gitu ya. Dan juga akhirnya setelah dia beradaptasi, justru akhirnya di desa ini dia menemukan apa yang menjadi mimpinya dia. Dia sebenarnya mau melakukan apa gitu ya. Nah, ini berakhir di nomor 18 gitu ya. Cuma kalau versi bahasa Jepangnya dia sampai 19. Bahkan di volume dia ada tuh volume 18 plus 1 gitu ya. Yang di dalamnya ada ceritanya juga, ada cerita tambahan plus ada artnya. Jadi ada artnya nih seperti ini. Tuh ada muncul ya. Tuh. Nah, lumayan banyak sih. Tuh satu buku lumayan hampir setengah ya. Setengahnya ini nih itu art ya, ini artnya. Dan kemudian dia ada nomor 19. Kalau Indonesia tadi cuma sampai 18, Jepang tuh ada 18 plus 1 plus 19. Nah, ini aku belum baca sih ya, belum selesai karena bahasa Jepang, jadi aku ada butuh effort untuk membacanya gitu ya. Ini karena ada beberapa kosakata yang nggak tahu gitu. Khusus untungnya ini pakai furigana ya, ada huruf bantunya di sini, jadi kanjinya masih bisa terselamatkan untuk dibaca gitu ya. Sama ini tentang kesehariannya mereka, dia juga selama di sana gitu ya. Dan komik ini sudah ada versi animenya, 1 season kalau untuk animenya, dan juga ada versi live actionnya. Dan komik terakhir yang menurutku salah satu slice of life yang menurutku paling bagus, Yotsubato gitu ya. Jadi ini terbitan Alex Media Komputindo gitu ya. Dan salah satu cerita bocah Yotsuba menurutku yang paling konyol yang pernah. Dan ini menurutku komik yang paling ringan gitu ya. Dan kita suka ketawa-ketawa ngelihat cara dia berpikir si bocah ini gitu ya. Untuk di manga ini gitu ya, kalau nggak salah sudah ada cetak ulangnya, aku kurang tahu ya. Kalau nggak salah ada cetak ulangnya deh manga ini gitu ya. Jadi ini aku versi lama sampai nomor 12. Nah, kemarin karena cukup lama terbitnya gitu, jadi akhirnya waktu itu aku ngelanjutin untuk versi yang bahasa Jepangnya gitu. Dan di bahasa Jepang terakhir itu kalau aku tidak salah volume 16 gitu ya. Dimana di sini kalau Jepang tuh dia agak lebih tebal ya, komiknya, dan dia covernya ada jaket covernya gitu ya. Dan untuk yang volume 12 ini dia udah ada cerita, dia itu udah mulai berkunjung karena Yotsubanya udah masuk sekolah ya, jadi dia berkunjung ke sekolah gitu nih ya, ke sekolah gitu ya. Mana ini sekolahnya, di jalan-jalan ke sekolah ya gitu si Yotsubanya gitu, main-main di sekolah gitu. Nah, Yotsubato jadi dan so far terakhir dia cukup lancar, terakhir sudah lancar untuk diterbitkan oleh Alex Media Komputindo ya. Oke, itu
beberapa komik-komik slice of life yang menurut aku tuh ceritanya hangat-hangat, terus bikin tertawa, bikin sedih, tapi semuanya menurutku tuh endingnya baik banget gitu. Jadi setelah kita baca, kita itu ngerasa senang, terus kayak nggak gantung gitu deh ini. Kecuali yang ini karena cuma sampai 5 di Indonesia, tapi kalau ngelihat animenya ini happy ending kok. Komik yang ini ya, yang The Life at Monster Apartment. Oke, segitu dulu teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.